Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita tafsir Al-Quran Suratul Mulk. Kali ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-19. Ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum صافات ويقبض. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Demi sesungguhnya telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Fakaifa kana nakir. Bagaimana nakir, ingkari lahum, pengingkaranku terhadap mereka. Bagaimana siksaanku, bagaimana hukuman yang aku turunkan kepada mereka. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, di mana pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar kita selalu khasyah, agar kita selalu khauf, agar kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa saja sewaktu-waktu kita ditelan bumi, dengan tiba-tiba bumi yang kita pijak bergoncang dan terbelah, lalu kita masuk ke dalam bumi tersebut, kemudian bumi itu menyatu kembali. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur.
Apakah kamu merasa aman? Apakah kamu sudah merasa tenang dengan yang ada di langit? An yakhsifa bikumul ardha, bahwa kamu dijadikan Allah ditelan bumi. Fa idza hiya tamur, lalu bumi itu pun bergoncang. Kalau nggak percaya, sudah ada contohnya dan sudah pernah terjadi di masa yang lalu, yaitu Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihi ardh. Lalu bumi pun terbelah dan menelan Qarun beserta pengawalnya, pembantunya, kendaraannya, kemewahannya, keserakahannya, kesombongannya dan keangkuhannya ditelan oleh khasful ardi. Maka kita ini hendaknya selalu khawatir dan selalu galau dan selalu tidak tenang memikirkan azab Allah, memikirkan akibat dari dosa dan maksiat yang sudah kita perbuat ataupun yang akan kita perbuat. Nah, Allah tidak hanya sekadar menceritakan itu kepada kita, tapi Allah juga membuktikan. Lihatlah orang-orang yang sebelum kamu. Tapi di sini sebelum mereka, karena Allah sudah muak melihat tingkah laku mereka. Jadi dibilang bukan sebelum kamu. Kalau di awal tadi aamintum, apakah kamu merasa aman? Di ayat berikutnya pun aamintum man fis sama. Tapi di ayat berikut ini, karena orang Quraisy itu sudah keterlaluan, Allah pun sudah muak melihat tingkah laku mereka. Ya. Lalu walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, sesungguhnya orang-orang sebelum mereka. Mereka siapa? Mereka kamu itu tadi, tapi dibuat mereka karena Allah sudah tidak suka dengan mereka. Ya. Siapa yang sebelum mereka? Lihatlah umat Nabi Nuh alaihissalam, ditenggelamkan Allah. Ya ardu la'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai bumi, pancarkan air. Wahai langit, turunkan air. Air pun di mana-mana. Padahal sebelumnya, waktu Nabi Nuh membuat perahu, mereka menertawakannya dan mereka mengejeknya dan mereka mencemoohnya. Bahkan mereka mengatakan Nabi Nuh adalah orang gila. Masa membuat perahu di daratan, bukan di pinggir laut? Tapi Nabi Nuh yakin betul kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Bayangkan jemaah sekalian, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina am, 1000 dikurang 50. Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku sudah berdakwah di tengah-tengah kaumku, laylan wa nahara, siang dan malam, pagi dan sore, berdakwah terus, mengajak mereka, ya, membimbing mereka. Tapi dakwah itu bukan disambut dengan penerimaan,
ya, bukan disambut dengan respon yang baik, tapi mereka semakin jauh, semakin lari, semakin menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi. Apa akibatnya? Akibatnya mereka semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi alaihissalam. Begitu juga umat Nabi Saleh yang sudah kita ceritakan waktu kita membaca tafsir surah Asy-Syams, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Begitu juga dengan umat Nabi Lut yang diangkat oleh Jibril, ya, tempat mereka kemudian dilemparkan dan dibalikkan bumi mereka. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Jadi intinya adalah tarbiyatul mahabbah, menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita selalu takut kepada Allah? Bagaimana caranya agar kita selalu risau, agar kita selalu galau, agar kita selalu tidak tenang terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita tidak jadi melakukan dosa. Sehingga demikian kita terhindar dari maksiat. Itulah doa yang sering kita bacakan, Allahumma rzuqna min khasyatika. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rasa takut kepadamu. Ya. Rasa takut kepada Allah. Ya. Kalau Allah sudah tidak suka kepada hambanya, Allah cabut rasa takut hamba itu kepada Tuhan, sehingga dia lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah ataupun kepada Al-Khaliq. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga dia senantiasa berusaha untuk menyenangkan makhluk, walaupun itu mengorbankan agamanya, mengorbankan akidahnya, dan mengorbankan prinsip-prinsipnya. Jadi kembali lagi, al-khaufu minallah, al-khasyah, ya, merasa takut kepada Allah. Jadi dari ayat yang dibaca oleh imam tadi, masih ingat Pak? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sampai ayat fakaifa kana nakir, ini khusus membahas tentang al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam diri kita ini ada dua mesin. Mesin kebaikan itu ada dua. Makanya mesin ini setiap pagi harus dihidupkan. Karena kalau mesin ini tidak dihidupkan setiap pagi, ya, ibarat mobil, ya, nanti lama kelamaan apa? Apa? Karatan. Ya, ada dua mesin Pak. Mesin yang pertama khauf, mesin yang kedua roja, mengharapkan pahala, mengharapkan surga, mengharapkan keberkahan. Ya. Itu mesin yang kedua. Mesin yang pertama khauf. Setiap pagi start, hidupkan, ya. Panaskan mesin, ya. Rawat yang baik, jaga, jangan sampai mesin ini karat, jangan sampai mesin ini rusak. Sebab begini Bapak Ibu sekalian, kalau dua mesin ini sudah rusak, maka yang menjadi motivasi kita nanti beramal apa? Pujian orang, ya, sanjungan orang, nggak enak sama orang, ya, takut sama orang. Betul nggak? Betul. Kalau dua mesin ini mati total, maka sekalipun dia sholat, sekalipun dia sedekah, sekalipun dia infak,
Tapi motivasinya motivasi duniawi, motivasi semu, motivasi ya yang kecil dan bukan motivasi yang besar. Al-khawf min Allah wa raja min Allah. Takut kepada Allah dan raja kepada Allah Subhanahu. Hada huwa dinul haq. Inilah agama yang benar. Inilah agama yang hak. Maka ulama-ulama kita, para sahabat, orang-orang soleh yang terdahulu, mereka memberikan perhatian yang sangat besar terhadap khauf dan roja. Seorang ulama mengatakan 3 hal yang membuat saya tertawa dan 3 hal yang membuat saya menangis. Salah satunya yang membuat saya tertawa, orang sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar pangkat, sibuk mengejar jabatan, sibuk mengejar aksesoris kehidupan, padahal dia dibuntuti oleh kematian. Di belakangnya kematian. Setiap waktu, setiap saat, kapanpun dan dimanapun kematian itu bisa terjadi. Kematian itu lebih dekat ya kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Itulah salah satunya yang membuat dia ketawa, ya, lucu melihat makhluk yang satu ini sibuk mengejar sesuatu yang tidak pasti tapi merupakan sesuatu yang pasti. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita rawat al-khauf min Allah ini. Ya. Rasakanlah ya bahwa sesungguhnya neraka itu diciptakan bukan buat orang lain. Bukan diciptakan buat hewan. Bukan diciptakan buat binatang, tapi diciptakan buat siapa? Buat jin dan manusia. Dan kita adalah salah satunya. Salah satu makhluk yang diciptakan untuk masuk ke dalam api neraka ini. Apa dalilnya? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Demi sesungguhnya telah kami penuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati tapi tidak bisa berpikir. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran, dan mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala malapetaka, segala musibah yang terjadi adalah akibat dosa yang kita lakukan. Wa ya'fu an katsir. Dan banyak sekali yang dimaafkan Allah. Banyak sekali yang Allah tutup mata terhadap kesalahan-kesalahan kita. Andai kata setiap dosa yang kita lakukan dibalas langsung pada saat itu, maka kehidupan kita ini sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun penuh dengan musibah, penuh dengan malapetaka, dan penuh dengan kesusahan. Tidak ada dosa yang tidak ada yang tidak ada hukumannya. Semua dosa yang kita lakukan pasti ada hukumannya. Maka oleh karena itu maka seorang mukmin itu selalu merasa takut dengan dosanya, selalu merasa khawatir dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kemudian kita masuk kepada ayat berikutnya, yaitu ayat yang
19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Apakah mereka belum melihat burung di langit di atas mereka? Saffatin, membentangkan sayapnya, wa yaqbidna, dan mengkunjukkan sayapnya. Apa maksudnya? Ayat yang sedang kita baca ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah dan keindahan ciptaannya, ya, dan ya, kehebatannya dalam menciptakan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan burung dan membekali burung itu dengan alat yang memungkinkan dia untuk terbang dan bertahan di udara dan tidak bisa ditarik oleh gravitasi bumi. Lihatlah, Allah menciptakan dua sayap, ya. Dua sayap, dan burung itu, ya, mengembangkan sayapnya dan mengepakkan sayap. Untuk apa? Agar dia bisa menahan supaya tidak ditarik oleh gravitasi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan makhluk yang satu ini dengan yang lain dalam bentuk kerangkanya, dalam beratnya. Sebab kalau berat nggak bisa, dan bentuk tubuhnya juga menentukan sehingga dia bisa melakukan bisa terbang di atas muka bumi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan burung, ya, sehingga bisa terbang di udara. Kenapa dia bisa terbang di udara? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kenapa kita nggak bisa terbang, ya? Burung unta ada sayapnya, Pak. Bisa terbang. Makanya di sini dikatakan Allah. Cobalah lihat, ya, pemilihan kata yang sangat tepat sekali. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin. Ya, kalau ada yang mengerti apa nahu sorof ataupun bahasa Arab, saffatin isim atau fi'il? Isim. Isim itu diam atau bergerak? Ini gelas. Diam atau bergerak? Diam. Diam, kan? Memukul, bergerak? Menolong, bergerak? Berarti fi'il, ya. Menyentuh? Saffatin adalah ini. Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa burung itu pada saat terbang dia tidak menggerakkan sayapnya.
dia tidak menggerakkan sayapnya. Bayangkan kalau dia harus menggerakkan sayapnya baru bisa terbang, maka dia harus menguras tenaga yang cukup banyak. Ya. Padahal dia harus terbang jauh. Bahkan ada burung itu terbang sampai ribuan kilometer. Ya. Maka dia cukup mengembangkan sayapnya saja. Lalu apa yang membuat dia terbang? Kalau begitu, tekanan. Jadi Saffatin adalah isim. Kenapa dipilih isim? Ya. Kenapa tidak fi'il? Subhanallah. Inilah pilihan kata yang sangat-sangat tepat. Dari mana tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal yang demikian? Tidak mungkin beliau bisa mengetahui. Dan itu adalah yang mengetahuinya hanya Allah SWT. Apalagi pada waktu itu belum ada teknologi, ilmu pengetahuan belum sampai. Wa yaqbidna. Yaqbidna itu mengunculkan, merapatkan sayapnya. Nah, merapatkan itu isim atau fi'il? Fi'il. Makanya burung itu kalau terbang harus mengepakkan sayap, baru dia bisa terbang. Dan itulah yang ditiru oleh manusia. Ya. Pesawat itu harus ada baling-balingnya. Ya. Pernah lihat pesawat nggak ada baling-balingnya? Ada juga dalam umumnya pesawat itu harus ada sayapnya dan harus ada baling-baling. Jadi wayaqbidna, dan burung itu menggerakkan sayapnya. Pertanyaannya, burung ini kan sudah dilengkapi dengan sayap. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapakah yang membimbing? Siapakah yang mengajari? Siapakah yang mengilhamkan kepada burung itu supaya dia membentangkan sayapnya ketika di tempat yang tinggi dan mengepakkan sayapnya ketika berada di tempat yang rendah? Siapa? Allah. Itulah tanda-tanda kekuasaan. Baca itu surah Sabbihis. Sabbihis marabbikal alladzi walladzi qaddara fahada. Dialah yang membuat sesuatu sesuai dengan ukurannya dan takarannya. Fahada, dialah yang menunjukkannya, dialah yang mengilhamkannya, dialah yang membimbingnya. Tanpa petunjuk dari Allah, tanpa bimbingan dari Allah, maka burung yang terbang di udara itu bisa jatuh dalam seketika. Makanya di ayat berikutnya Allah katakan, ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahan mereka, burung-burung itu, melainkan Allah. Allah lah yang mengajari burung itu, ya, sehingga dia mengembangkan sayapnya ataupun memunculkan sayapnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma yumsikuhunna illa Rahman, ya, tidak ada yang menahannya melainkan Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Yang maha. Nah, jemaah sekalian, berarti burung itu diterbangkan oleh tekanan udara.
bagaimana bisa burung itu menguasai dirinya sehingga tidak jatuh ke bumi? Kalau saya pegang ini, Pak, ya, jatuh nggak ini kalau saya lepas? Jatuh. Burung itu kenapa nggak jatuh? Tadi katanya karena ada sayapnya. Saya bilang burung unta pun ada sayapnya, tapi tetap aja jatuh. Maka dalam hal ini, ya, subhanallah, lihatlah hebatnya Allah, ya. Lihatlah ilmunya Allah yang ditiru oleh manusia, bahwa burung itu harus memiliki, ya, apa? Badan yang ringan. Ya. Kalau badannya berat, maka dia tidak akan bisa seperti itu. Kenapa bisa ringan? Burung elang itu, ya, kalau ditimbang, mana lebih besar dari ayam jago? Mana lebih berat dari ayam jago? Lebih berat ayam jago, Pak? Dari elang. Jangan lupa bahwa susunan dari burung itu, bahwa burung itu memiliki kantung udara, sehingga ketika dia terbang, kantong udara itu berisi dengan udara. Banyak kantong udaranya, ada 5. Di dadanya ada, ya, di bawah dadanya juga ada, di kiri ada, di kanan ada. Jadi kantung-kantung udara itu terisi seperti balon. Ya. Balon itu semakin diisi semakin apa itu, Pak? Jadi orang dulu sering berteka-teki kan, apa itu semakin diisi semakin ringan? Balon. Jadi burung ini pun, ya, semakin dia terbang, maka semakin terisi kantung udara yang ada di dalam tubuhnya, sehingga badannya semakin ringan. Ketika semakin ringan, maka daya tarik bumi pun tidak mampu untuk menariknya. Gravitasi bumi itu tidak mampu menarik. Jadi siapa yang membekali burung itu dengan kantung udara? Allah. Kenapa kita ini tidak ada kantung udaranya? Kenapa kita ini tidak ada sayapnya? Bukankah Bapak Ibu pengen juga terbang? Ada yang pengen terbang? Ke Mekah tinggal terbang aja, ya, tidak perlu bermacet-macet, ya, tidak perlu naik kendaraan umum, tidak perlu naik kereta api, ya. Karena memang kita diciptakan bukan untuk terbang. Kita diciptakan Allah di muka bumi ini untuk berjalan. Walladhi, ayat sebelumnya apa? Ingat Pak? Ya. Walladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi dalulan. Dalulan itu apa? Gampang diolah, gampang ditundukkan. Semua yang ada di bumi ini gampang diolah dan ditundukkan untuk kepentingan umat manusia. Jadi kita diciptakan adalah di permukaan bumi ini. Minha khalaqnakum. Dari bumi itu kami ciptakan. Jadi ulama mengatakan, ya, apa? Kulit bumi itu untuk orang yang hidup, perutnya itu untuk orang yang mati. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala membekali burung itu dengan kantung udara sehingga dia mudah sehingga dia bisa mengendalikan keadaan sehingga dia tidak ditarik oleh gravitasi bumi. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang membuat ringan tubuh burung itu, ya, banyak bulu di badan. Bulu-bulu halus itu, ya, sehingga membuat badannya, membuat dia bisa terbang. Coba kalau dicabut bulunya semua, kira-kira bisa terbang kan? Kan bisa. Orang kalau marah sama ayam itu masuk ke rumah, bulunya dicabut terus supaya nggak bisa terbang. Jadi adanya bulu itu menyebabkan apa? Ringan tubuh dari burung tersebut. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir ketika kita melihat burung terbang di udara, ketika kita melihat burung terbang, ya, di langit, apakah kita pernah berpikir siapa yang menahan? Kenapa tidak jatuh? Nanti kan bisa dikatakan begini, secara ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu alam, itu ada alasan-alasan semuanya. Tapi jangan lupa bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah. Bahwa yang mengatur semua itu adalah Allah. Jadi walaupun ada sebab dan musabbab, tapi jangan lupa yang menciptakan sebab itu juga adalah Allah. Kalau Allah mau, ya, manusia ini pun bisa terbang tanpa sayap. Ya. Tapi sudah menjadi aturan Allah sejak alam ini diciptakan hingga hari ini dan yang akan datang, ya, bahwa dunia ini mengikuti sunnah kauniyah. Makanya pesawat yang beratnya, ya, puluhan ton bisa terbang karena mengikuti aturan-aturan ataupun sunnah kauniyah yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang pertama kali melakukan percobaan terbang di angkasa ini adalah seorang ilmuwan muslim, ya, yang bernama Abbas namanya. Dia mengkaji secara mendalam bagaimana dan apa sebabnya kenapa burung bisa terbang. Dia pelajari karena tubuhnya ringan, satu, karena dia punya sayap, ya, karena dia juga memanfaatkan tekanan udara. Akhirnya dia ini seorang ilmuwan, ya. Dia penuhi badannya ini dengan bulu, ya. Kemudian dia buat sayapnya, ya. Kemudian dia naik ke tempat yang tinggi, ya. Lalu dia lompat dan terbang, tapi akhirnya meninggal. Dia lupa satu, dia nggak bikin ekor. Itulah kenapa pesawat itu harus ada ekornya. Kenapa? Karena ekor itu adalah penyeimbang ketika berada di tempat di udara ataupun berada di tempat yang tinggi. Jadi dia tidak punya penyeimbang
sehingga dia tidak bisa menyeimbangkan itu. Tapi walaupun begitu, apa yang dilakukannya ini ya sudah menginspirasi orang-orang yang sesudahnya, sehingga mereka belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana dunia penerbangan. Jadi awalam yarau ila thairi fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia Allah ya, dengan segala sesuatu basirun. Basirun itu apa? Melihat. Tidak ada satupun yang tidak dilihat Allah. Ya, dilihat Allah ketika kita mengaji ini. Dilihat Allah ketika kita sholat. Dilihat Allah ketika kita berada di tempat yang sepi dan sunyi. Dilihat Allah ketika seseorang berkhianat. Dilihat Allah ketika seseorang mencuri. Bahkan dilihat Allah ketika seseorang berzina. Bahkan dilihat Allah ketika seseorang berada di tempat yang terang, walaupun di tempat yang gelap, semuanya dilihat Allah. Maka di kulli syai'in, dengan segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Apa yang kita ambil pelajaran dari semua ini? Yang pertama adalah tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Ya, ayat-ayat ini cukuplah bagi kita menyadarkan kita untuk taat dan patuh kepada semua yang diperintahkan Allah. Jangan coba-coba melawan, jangan coba-coba menantang, jangan coba-coba sombong dan angkuh, nanti berakhir seperti Qarun, seperti umatnya Nabi Nuh dan umatnya Nabi Lut dan umatnya kaum Nabi Saleh. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, ya, ayat ini mengajak kita untuk selalu bertafakkur, bertadabbur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, ayat Allah itu ada dua. Yang pertama ayat Qur'aniyah, yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah ini yang kita baca 30 juz. Ayat kauniyah itu ya alam semesta ini dan termasuk diri kita sendiri adalah ayat-ayat kauniyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu tanda-tanda kekuasaan Allah banyak, luar biasa, dan kenapa kamu tidak mau melihatnya? Kemudian pelajaran yang ketiga, jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah melihat segala perbuatan kita. Allah melihat segala kebaikan kita, dan begitu pula Allah melihat segala keburukan kita. Maka dengan demikian berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, ya. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya karena Allah melihatnya. Ya, walaupun berada di tempat yang sunyi, walaupun berada di tempat yang sepi, walaupun tidak diliput media, walaupun tidak diliput oleh televisi, berbuat baiklah karena tidak ada amalan kita yang sia-sia, semuanya akan kita dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.